Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali bersama kami di acara ngaji bersama. Bila kita bicara soal ngaji, tentunya kita harus menyesuaikan suasana, kondisi, dan tempat. Salah satu contoh yang sering kita lakukan di masyarakat ini adalah pada saat malam Jumat. Ini untuk bapak-bapaknya, dan hari Jumat pagi untuk ibu-ibunya, yaitu ngaji atau membaca surat Yasin. Artinya pada malam Jumat itu kita ngaji membaca surat Yasin. Akan tetapi tidak hanya batas kita baca, namun kita harus pelajari, pahami. Setelah paham, barulah kita amalkan atau lakukan sesuai perintah yang ada di dalam surat Yasin tersebut. Artinya di malam Jumat itu sangat besar sekali manfaatnya, hikmahnya. Pertama, kita bisa menjalin silaturahmi. Yang kedua, kita bisa sama-sama berjamaah untuk mendoakan para arwah leluhur yang telah mendahului kita. Ini secara berjamaah kita mendoakan. Dan yang ketiga, kita bisa membaca Yasin, ngaji, yaitu membaca Yasin, kemudian mempelajarinya. Setelah itu kita pahami, setelah paham kita laksanakan sesuai yang ada di dalam surat Yasin itu. Dan yang keempatnya itu sangat besar pahalanya. Karena dari mulai mendoakannya, kita mendoakan para arwah leluhur itu sudah mendapat pahala bila kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, silaturahminya ini sudah mendapat pahala. Yang ketiga, kita membaca surat Yasin itu di dalam setiap ayat ini mendapatkan pahala 10. Contoh, lah kalau 83 ayat itu udah kali 10 udah berapa? Ini banyaknya pahala yang kita terima. Nah, ini udah 3. Nah, yang kemudian sedekah. Nah, jadi yang ketempatan ini pun mendapat pahala dari tempatnya, dari yang memberi sedekahnya berupa minuman, nyamian, makanan ringan dan sebagainya. Ini sudah, artinya hikmahnya di dalam setiap malam Jumat itu sangat banyak sekali pahala yang kita dapat untuk melaksanakan ngaji. Nah, maka di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang mengandung hikmah.
hikmahnya kita membaca Al-Quran surat Yasin itu yaitu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Setelah kita tahu, maka kita bisa melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sini hikmahnya kita membaca Yasin. Seperti contoh, coba kita buka ayat 60 surat Yasin itu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaiton innahu aduwwum mubin. Ini ayat 60. Kalau kita nggak ikut ngaji di malam Jumat itu nggak akan tahu, nggak dapat ilmu. Nah, yang mana di dalam surat Yasin ayat 60 itu dijelaskan oleh Allah itu tadi, bukankah aku sudah kuperintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Nah, sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini ayat 60 itu pemberitahuan Allah kepada kita. Jadi kita diberitahu oleh Allah lewat surat Yasin ayat 60 itu bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menyembah setan, karena setan itu musuh-musuh kita yang sangat nyata. Coba kalau kita nggak ikut ngaji, nggak akan tahu hal ini. Nah, tapi dengan adanya kita ikut ngaji ini, tentu kita tahu, oh iya, berarti bahwa Allah itu sudah melarang kita untuk menyembah setan. Lah tanda-tanda orang yang menyembah setan itu yang seperti apa? Kata menyembah itu artinya patuh, tunduk, mengikuti langkah-langkah setan itu. Contoh, melakukan suatu perbuatan yang maksiat, yang tercela, diambil kecilnya. Untuk contoh itu menghasut, ngerompi, ngerasani tanggane. Nah, itu sudah termasuk langkah setan. Artinya kalau kita melakukan hal itu berarti kita patuh, tunduk, menyembah kepada setan. Berbuat jahat, berbuat maksiat itu jahat, yang keji dan yang mungkar. Jadi semua perbuatan yang jahat, yang jelek, yang buruk itu termasuk perbuatan langkah-langkah setan. Dengan adanya kita membaca ayat 60 ini artinya kita tahu bahwa semua perbuatan yang jahat itu adalah langkah setan, dan setan itu ada musuh kita yang nyata itu tadi, maka kita tinggalkan. Jadi kalau setiap langkah kita, kemanapun kita pergi, kita ingat ayat 60 ini. Astagfirullah, ya, hati-hati bahwa setan adalah musuh kita yang nyata. Dia selalu ada di sekitar kita. Dilanjutkan ayat 61. Wa anibuduni hadza siratam mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus, kata Allah. Artinya kita disuruh untuk menyembah Allah, jangan menyembah setan. Nah, menyembah Allah itu berarti kita patuh tunduk mengikuti apa yang telah
diperintahkan Allah. Perintah Allah yang pertama melaksanakan sholat 5 waktunya. Yang kedua zakatnya. Jadi ada di dalam rukun Islam. Perintah Allah itu pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Ini perintah Allah semua. Jika kita menyembah Allah berarti kita mematuhi, mengikuti, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Nah, jika kita meninggalkan, kita tidak melaksanakan perintah Allah, berarti kita telah berdusta, durhaka. Nah, inilah hikmahnya kita membaca Yasin. Jadi setelah kita tahu bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menyembah setan tapi menyembah Allah, maka tinggalkan semua perkara, perbuatan, perilaku, akhlak budi pekerti yang buruk kita tinggalkan dan kita ikuti perintah Allah, berakhlak budi pekerti yang baik, yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Di situ innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki budi pekerti, akhlak yang mulia. Artinya kita harus berakhlak, berbudi pekerti yang mulia, karena ini perintah Allah, yaitu patuh dan tunduk, sujud kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktunya. Nah, kalau kita sudah mengamalkan 2 ayat ini, yaitu menjauhi perbuatan setan, yang mana di situ perbuatan musyrik, perbuatan syirik, terus kemudian jahat, jahil, metakil, iri dengki serainya, suka ngerongkinya, suka hasutnya, suka fitnahnya, itu ditinggalkan. Kemudian kita laksanakan perintah Allah tadi, sujud, kita laksanakan sholat 5 waktunya dengan baik dan tertib. Kita bertasbih, berzikir, memuji kebesaran Allah, maka kita akan mendapatkan satu pahala di sisi Allah di dalam membaca surat Yasin itu. Itu baru kita dapat pahala dari membaca surat Yasin itu karena mengamalkan ayat-ayatnya. Lah kalau kita sudah membaca surat Yasin namun kita masih juga melakukan satu perbuatan perkara yang keji, yang mungkar dan suka maksiat, suka melakukan satu kemusyrikan dan meninggalkan sholat 5 waktunya, maka dalam kita ngaji membaca Yasin itu tidak mendapat pahala, justru mendapat laknat Allah karena ingkar, mendustai ayat-ayat Allah setelah dibaca. Jadi wis moco tapi nggak mau melaksanakan. Jadi diumpamane kaya saya mendapat SMS dari orang tua,
Nang, kamu harus pulang karena ada suatu kepentingan yang harus diselesaikan dengan kamu, dan bawalah kamu secukupnya bekal. Tak waco SMS itu, tapi tidak saya laksanakan. Setelah saya baca, saya tutup HP itu. Nah, nanti kita buka-buka HP, ketemu lagi, kita baca lagi, kita tutup lagi. Ya sama seperti kita membaca surat Yasin. Kita baca di setiap malam Jumatnya. Setelah itu kita tutup, kemudian kita baca lagi, kita tutup lagi. Karena tidak dipahami dan tidak dipelajari, maka tidak diamalkan, tidak mendapat pahala, bahkan mendapat dosa, bahkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendustai ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini inilah hikmahnya jika kita membaca surat Yasin. Artinya kita penting sekali mengadakan satu jamaah membaca Yasin atau ngaji Yasin. Nah, jadi hikmahnya banyak sekali. Lah kalau kita cuman datang ngumpul terus membaca Yasin, tahlil, setelah itu berdoa, dan berdoa itu terus bubar pulang masing-masing, ya sampai kapanpun nggak akan mendapatkan ilmu, nggak akan mendapatkan petunjuk dari membaca Yasin itu. Itulah orang-orang yang akan rugi nanti di kemudian harinya. Sahabatku, marilah kita benahi diri kita, kita perbaiki hidup kita dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari setiap ayat Al-Quran, kita pahami, setelah paham kita amalkan ke dalam kehidupan kita, yang mana insya Allah nanti akan mendapatkan satu syafaat, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti akan mendapatkan pahala yang berupa surga. Inilah yang kurang sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, karena itu mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.